Pernah kepikiran nggak sih rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tradisi-tradisi kuno kita? Hari ini kita bakal jalan-jalan, tapi bukan ke tempat yang jauh. Kita akan masuk ke jantung filosofi Tanah Pasundan. Kita akan ngebuka sebuah kitab yang sering banget dianggap buku sihir, padahal sebenarnya ini adalah jendela buat ngelihat cara pandang yang luar biasa tentang cahaya, cinta kasih, dan kearifan para leluhur. Yuk, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin bakal ngubah cara kita ngelihat banyak hal. Gimana kalau kata yang akrab banget di telinga kita, Sunda, itu ternyata bukan sekedar nama suku? Gimana kalau itu sebetulnya adalah sebuah rahasia kosmik, sebuah filosofi utuh tentang cahaya, api, dan keabadian? Sumber penjelajahan kita kali ini adalah teks-teks kayak kitab ilmu gaib Sunda. Emang sih, kalau dilihat sekilas, isinya kayak kumpulan jampi-jampi. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam lagi. Di baliknya, kita bakal nemuin warisan filosofis yang dalam banget. Semacam panduan buat hidup selaras dengan alam semesta. Oke, kita mulai perjalanan kita dengan ngebongkar fondasinya dulu. Makna di balik kata yang udah kita kenal banget itu. Apa sih sebenarnya arti Sunda menurut para leluhur? Jawabannya, wah ini mungkin bakal bikin kaget. Jadi, menurut kitab Sastra Jendra Hayuningrat, kata Sunda itu bukan satu kata tunggal, tapi gabungan dari 3 kata. Su, yang artinya sejapi atau abadi, terus en, yang artinya api, dan da, yang artinya besar atau agung. Nah, kalau digabungin, artinya jadi api abadi yang agung. Dengan kata lain, matahari. Dan ternyata, bener loh, konsep tentang cahaya dan kebaikan ini tuh nyambung di berbagai bahasa kuno. Di bahasa Sanskerta, Sunda itu artinya bercahaya. Di bahasa Kawi artinya air dan kemurnian. Bahkan di bahasa Jawa dan Sunda sendiri, kata ini selalu nunjukin sesuatu yang indah dan teratur. Kelihatan kan benang merahnya? Jelas banget. Oke, jadi sekarang kita udah paham nih kalau Sunda itu simbol dari matahari. Terus apa hubungannya? Nah, dari sini kita baru bisa mulai ngerti ajaran yang dibangun di atas konsep itu. Filosofi ini bukan cuma teori, tapi sebuah jalan hidup, cara untuk meneladani sifat-sifat matahari itu sendiri. Inti dari semua ajarannya itu sebenarnya bisa dirangkum dalam 2 kata, welas asih. Ini adalah konsep cinta kasih dan belas kasihan yang universal. Kenapa? Ya coba bayangin deh, matahari itu kan ngasih cahayanya ke semua makhluk, nggak pilih-pilih. Nah, ajaran Sunda ngajarin manusia untuk jadi seperti itu, menebar kebaikan ke semua tanpa pamrih. Nah, konsep ulas asih ini dipraktikkan lewat 3 tingkatan kebaikan yang disebut Tridharma. Ini tuh kayak sebuah perjalanan. Dimulai dari Dharma Bakti, berbuat baik buat diri sendiri dan keluarga. Terus naik level ke Dharma Suci, berbuat baik buat bangsa dan negara. Dan puncaknya, Dharma Agung, berbuat baik buat seluruh alam semesta. Ini adalah jalan untuk jadi manusia yang seutuhnya. Terus, gimana caranya ajaran ini bisa bertahan sampai sekarang? Ada satu peribahasa Sunda yang keren banget buat ngejelasin ini. Nyumput buni di nucaang, artinya bersembunyi di tempat yang terang. Maksudnya, filosofi welas asih ini seringkali hidup tanpa kita sadari di dalam sopan santun, budaya, dan etika orang Sunda. Bahkan kalaupun mereka udah nggak secara sadar ngejalanin ajarannya. Jadi kalau filosofi matahari itu adalah kenapanya, terus gimananya, gimana cara prinsip welas asih ini diwujudkan dalam hidup, nah disinilah kita ketemu sama yang namanya mantra. Buang jauh-jauh deh bayangan sihir jahat. Dalam tradisi ini, mantra itu adalah alat, semacam puisi kekuatan, untuk menerapkan filosofi ke dalam kehidupan nyata. Dan ternyata, mantranya itu ada buat hampir semua aspek kehidupan loh. Masing-masing punya tujuan yang spesifik banget. Ada asihan buat cinta, ajian buat kekuatan, jampe buat nyembuhin penyakit, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang ini tuh kayak doa-doa yang dirangkai jadi puisi yang penuh makna dan kekuatan. Sekarang, biar lebih kebayang, yuk kita intip langsung beberapa contoh mantranya dari naskah kuno. Biar kita bisa lihat gimana konsep-konsep tadi diwujudkan dalam kata-kata. Coba dengerin yang satu ini ya. Nyedengnya aing ratu-ratu asihan. Mangka welas, mangka asih. Ini adalah cuplikan dari Asihan Semar Mesam. Coba perhatikan ritmenya deh. Mantra ini tuh bukan cuma dibaca, tapi juga dirasain. Iramanya sendiri punya kekuatan buat menenangkan dan membuka hati. Nah, itu tadi contoh asihan. Jadi, asihan itu apa? Ini adalah jenis mantra yang tujuannya untuk membangkitkan atau mengingatkan lagi rasa welas asih yang sebenarnya udah ada di dalam diri seseorang.
Beda banget loh ya sama pelet yang sifatnya lebih memaksa. Asihan itu sejalan sama prinsip olas asih. Dia nggak maksa tapi mengundang. Oke, dari yang lembut-lembut tadi, sekarang kita ganti haluan 180 derajat. Coba dengerin deh tegasnya mantra yang satu ini. Sima aing sima maung, pangabaran singa macan. Ini adalah mantra pengabaran, dan nadanya udah jelas jauh banget dari kelembutan asihan. Nah, pengabaran ini adalah ilmu buat kewibawaan. Kalimat sima aing sima maung itu artinya wibawaku adalah wibawa harimau. Tujuannya bukan buat nyakitin, tapi buat membungkam niat jahat dan memproyeksikan sebuah otoritas yang bikin orang lain segan buat berbuat yang enggak-enggak. Dari yang sangar soal wibawa, kita pindah ke sesuatu yang lebih sehari-hari. Sakit perut. Mantranya berbunyi, petujit pabelit pusar pacangret. Ini contoh jampe. Kata-katanya tuh deskriptif banget, seolah-olah lagi merintah penyakitnya buat pergi dari badan. Nah, ini nih yang penting banget buat dicatat. Jampe itu jarang banget dipakai sendirian. Dia itu bagian dari sistem pengobatan yang holistik. Jadi mantra ini dibacain sambil misalnya ngasih obat fisik, kayak nempelin tumbukan daun cabai rawit atau minum rebusan daun jambu. Ini perpaduan sempurna antara doa spiritual dan kearifan medis tradisional. Oke, yuk kita coba tarik benang merahnya. Setelah ngelihat filosofi dan praktiknya, kelihatan banget kan kalau semua ini tuh jadi sebuah warisan yang kompleks dan seringkali tersembunyi di dalam identitas masyarakat Sunda modern. Salah satu bukti paling jelas dari perpaduan budaya ini bisa kita lihat dari adanya dua jenis syahadat atau kesaksian iman di dalam kitabnya. Ada syahadat Sunda Buhun yang akarnya dari kepercayaan asli dan ada juga syahadat Islam. Keduanya seringkali hidup berdampingan dan ini nunjukin proses akulturasi yang luar biasa yang udah terjadi selama ratusan tahun. Jadi intinya apa? Tradisi ini tuh nggak hilang, tapi justru beradaptasi. Kerennya, dalam satu mantra kita bisa dengar seruan kepada Pohaci dari tradisi Sunda, Batara dari Hindu, dan sekaligus nama Allah dari tradisi Islam. Ini bukti nyata dari sebuah budaya yang hidup, dinamis, dan sangat terbuka. Kalau kita harus nyimpulin semuanya dalam satu kalimat, mungkin perumpamaan ini yang paling pas. Filosofi Sunda itu ibarat matahari itu sendiri, prinsip ulas asih yang universal. Nah, mantra-mantranya itu ibarat sinar matahari yang difokuskan, pakai kekuatan cahaya itu buat tujuan yang spesifik dalam kehidupan. Entah itu buat menyembuhkan, melindungi, atau menebar kasih sayang. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungin. Di tengah dunia kita yang serba modern dan penuh teknologi ini, apa sih peran kearifan kuno kayak gini? Apakah ini cuma peninggalan masa lalu yang udah nggak relevan? Atau justru ada pelajaran abadi di dalamnya tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya? Coba direnungkan. Sambil mikir, jangan lupa ya buat subscribe, like, dan share biar kita bisa bahas hal-hal menarik kayak gini lagi ke depannya.